1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 26. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Baca juga Markus pasal 14. Sehati bagian kelima. Saudara-saudara, pembahasan kali ini masih mengenai bagaimana menuju kesehatian dalam jemaat. Untuk itu kita harus mempertimbangkan sarana anugerah yang dirancang oleh Tuhan untuk menumbuhkan kesatuan hati dalam gereja. Rencana anugerah Tuhan itu adalah sakramen perjamuan Tuhan. Salah satu tujuan Allah dalam sakramen ini adalah membawa anak-anaknya ke meja yang sama, sehingga mereka dapat melihat persatuan timbal balik mereka dengan pengantara dan juru selamat yang sama, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, kita menemukan di gereja-gereja mula-mula bahwa para murid berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi kesatuan hati dapat terwujud jika semua jemaat memandang pada peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara, tentunya kesadaran ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana gereja Korintus bisa menjadi begitu terpecah oleh perselisihan dan terjadi golongan-golongan atau faksionalisme. Begitu kita mengingat bahwa gereja yang sama, yaitu gereja di Korintus, juga dituduh menyalahgunakan perjamuan Tuhan. Paulus menyatakan bahwa pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Kesempatan sakral itu menjadi alasan bagi mereka untuk menuruti keegoisan mereka ketika satu orang yang makan secara berlebihan, sementara saudara yang lain kelaparan. Dengan tidak menghormati dan mengabaikan meja perjamuan, mereka justru merendahkan Tuhan, karena sarana anugerah yang sedianya bisa menyelesaikan perpecahan di antara mereka dan mempersatukan mereka dalam kasih, justru membawa perpecahan karena salah memahami sarana anugerah yang Allah berikan, yaitu sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, di dalam gereja sekarang janganlah kita membuat kesalahan yang sama.
ketika kita berkumpul untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Marilah kita tidak mengabaikan untuk merenungkan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Marilah kita memeriksa hati kita, apakah masih ada rasa iri hati dan kepahitan. Jika ada, segeralah bertobat dari hal-hal seperti itu. Marilah kita memohon kepada Tuhan kekuatan rohani untuk menjalankan anugerah pengampunan, agar luka dan perpecahan dapat disembuhkan, dan hubungan di antara saudara seiman dapat dipulihkan. Saudara-saudara yang terkasih, pertimbangkan deskripsi penulis himne tentang gereja Tuhan Yesus Kristus. Terpilih dari setiap bangsa, namun satu di atas seluruh dunia. Piagam keselamatannya satu Tuhan, satu iman, satu kelahiran, satu nama kudus yang Dia diberkati, berbagai makanan yang kudus, dan terus berlari menuju satu pengharapan dengan setiap anugerah yang disediakan. Semoga cita-cita Alkitipia ini tercermin di dalam setiap sidang jemaat. Perjamuan Tuhan adalah sarana anugerah yang mempersatukan umatnya. Jangan anggap enteng perjamuan Tuhan. Siap mengikuti perjamuan Tuhan atau sakramen perjamuan kudus berarti siap sehati dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudara, kita semua adalah orang berdosa. Namun oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dipersatukan dalam satu iman. Bertekunlah belajar firman Tuhan sehingga semakin efektif di dalam pelayanan. Haor Ministry.